wabarakatuh. Halo guys. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 8B. Nama saya Zahwa Alina Putri, absen 31. Saya Gafrila Safan Wasta, absen 9. Saya Sirasa Fitri, nomor absen 26. Nama saya Rahma Ayu Mailani Putri, absen 21. Saya Matra Zakna Kartika, absen 17. Saya Masai Putri Salsabila, nomor absen 16. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Topik pertama yang akan kami bahas yaitu pengaruh monopoli dalam perdagangan. Pada masa penjajahan Hindia Belanda, rakyat Indonesia hidup dengan sangat menderita. Dalam 3,5 abad penjajahan, berbagai kebijakan diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda, di mana hampir semuanya menyebabkan kerugian bagi rakyat Indonesia. Nah, berbagai kebijakan itu salah satunya kebijakan monopoli perdagangan. Kebijakan monopoli perdagangan dilakukan oleh Belanda melalui Persekutuan Dagang atau lebih dikenal dengan VOC. Latar belakang didirikannya VOC adalah karena persaingan yang semakin ketat baik antar sesama pedagang Belanda maupun dengan pedagang Eropa lainnya. Sebagai kongsi dagang Belanda, VOC mendapatkan hak otroi atau istimewa dari pemerintah Belanda yang meliputi hak mencetak uang, hak memiliki angkatan perang, hak pemerintahan daerah yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja, hak memonopoli perdagangan rempah-rempah, dan lain-lain. Nah, teman-teman, coba teman-teman perhatikan gambar di atas. Apakah teman-teman pernah melihat tanaman di atas? Atau bahkan pernah mencobanya? Ya, benar sekali. Gambar di atas merupakan tanaman cengkeh. Cengkeh adalah salah satu produk yang dimonopoli bangsa Barat saat menjajah Indonesia. Cengkeh juga merupakan salah satu hasil utama masyarakat Maluku. Dan hasil perkebunan ini merupakan tanaman ekspor yang sangat dibutuhkan masyarakat Eropa. VOC melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Maluku. Tak heran jika VOC berusaha menguasai perdagangan tersebut. Dalam usahanya melaksanakan monopoli, VOC menetapkan beberapa peraturan berikut. Yang pertama, rakyat Maluku dilarang menjual rempah-rempah selain kepada VOC. Yang kedua, jumlah tanaman rempah-rempah ditentukan oleh VOC. Dan yang terakhir, tempat menanam rempah-rempah ditentukan oleh VOC. Teman-teman, sebenarnya apa sih yang dimaksud dari monopoli itu? Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Bagi pelaku perusahaan, monopoli sangat menguntungkan, karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual. Sebagai contoh, pada saat melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Isinya, setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC. Karena produsen sudah dikuasai VOC, maka pada saat rempah-rempah dijual, harganya sangat turun. Sebaliknya, VOC menjualnya ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi. Lalu, kebijakan-kebijakan apa sih yang diterapkan VOC untuk memonopoli perdagangan, khususnya rempah-rempah di Indonesia? Kebijakan-kebijakan yang diterapkan VOC untuk memonopoli perdagangan di berbagai wilayah di Nusantara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kontingenten atau pajak hasil bumi. Yang kedua yaitu verplicit leverenti atau upeti dari penguasa pribumi. Yang ketiga, ekstirpasi yaitu pemusnahan lahan perkebunan rempah-rempah untuk menjaga kelestarian harga. Yang keempat yaitu pelayaran hongi, yaitu patroli pelayaran di Maluku untuk mencegah penyelundupan. Yang kelima yaitu membangun pangkalan atau markas VOC yang semula di Banten dan Ambon dipindah ke Jayakarta atau Batavia. Selanjutnya yaitu dampak monopoli perdagangan. Yang pertama, dampak positif. Dampak positifnya yaitu berupa 1. Banyaknya bangsa asing seperti Eropa, Asia Timur Tengah yang melakukan kegiatan perdagangan di Nusantara. Akibatnya aktivitas dagang menjadi semakin ramai.
Yang kedua yaitu pedagang pribumi memperoleh informasi hasil rempah-rempah yang laku di pasar internasional. Yang ketiga yaitu lebih mengetahui tata cara perdagangan. Dan yang terakhir, pedagang pribumi melakukan hubungan dengan bangsa lain. Adapun dampak negatifnya yaitu A. Pendapatan menurun karena harga ditentukan oleh VOC. B. Menurunnya jumlah penduduk disebabkan karena pembunuhan massal. C. Penderitaan fisik atau kelelahan karena bekerja terlalu keras. D. Produksi padi menurun karena tanaman tidak laku di pasaran internasional, sebab lainnya karena gagal panen. E. Menjadikan rakyat kelaparan dan kematian. 3. Pengaruh monopoli perdagangan VOC bagi rakyat Indonesia. 1. Kekuasaan raja menjadi berkurang atau bahkan didominasi secara keseluruhan oleh VOC. 2. Wilayah kerajaan terpecah belah dengan melahirkan kerajaan dan penguasa baru di bawah kendali VOC. 3. Hak oktroi atau istimewa VOC membuat masyarakat Indonesia miskin dan menderita. 4. Rakyat Indonesia mengenal ekonomi uang, mengenal sistem pertahanan benteng, etika perjanjian, dan prajurit bersenjata modern yaitu senjata api dan meriam. 5. Pelayaran Hongi dapat dikatakan sebagai suatu perampasan, perampokan, perbudakan, dan pembunuhan. Yang keenam, hak ekstirpasi bagi rakyat merupakan ancaman matinya suatu harapan atau sumber penghasilan yang bisa berlebih. Pembubaran VOC. Setelah berkembang hampir 2 abad, kekuasaan VOC berakhir tahun 1799. Setelah kongsi dagang tersebut mengalami kemunduran dan kerugian akibat beberapa faktor. Faktor-faktor yang menyebabkan dibubarkannya VOC di antara lain yaitu 1. Merebaknya praktek korupsi di kalangan pegawai VOC. 2. Besarnya biaya perang yang dikeluarkan VOC untuk menumpas perlawanan bangsa Indonesia di berbagai daerah. 3. Adanya persaingan dagang dari bangsa Eropa lainnya, khususnya Inggris dan Prancis. Yang keempat, munculnya perdagangan gelap untuk menghindari monopoli perdagangan VOC. Yang kelima, berkembangnya paham liberalisme di Eropa. Setelah resmi dibubarkan, seluruh kekayaan VOC dan daerah jajahannya diambil alih oleh pemerintahan Belanda atau Republik Batav. Tahun 1807, Belanda dikalahkan Prancis dalam perang koalisi. Pada tahun 1798 sampai 1815. Sebagai akibatnya, Republik Batav dihapuskan oleh Kaisar Napoleon Bonaparte, digantikan dengan bentuk kerajaan Belanda. Louis Napoleon atau adik Napoleon Bonaparte ditunjuk sebagai Raja Belanda. Sementara itu, sebagai wakilnya di Indonesia, penguasa Belanda mengangkat Herman Willem Daendels. Sejak itu, Indonesia memasuki babak baru, yakni dikuasai oleh pemerintah kolonial Barat. Coba teman-teman perhatikan gambar di atas. Gambar di atas adalah suasana kerja paksa pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia.
Teman-teman pasti pernah mendengar istilah kerja rodi atau kerja paksa. Betul apa betul? Apa sih yang dimaksud kerja paksa itu? Kerja paksa atau sering juga disebut kerja rodi adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang karena paksaan dari pihak lain. Selama kerja paksa, para pekerja tidak mendapatkan fasilitas yang memadai seperti tidak adanya gaji, tidak adanya makanan yang layak, dan bekerja keras di luar batas-batas peri kemanusiaan. Bagi Belanda, kerja paksa sangat menguntungkan karena tanpa harus mengeluarkan banyak biaya, tetapi proyek-proyek yang dia bangun bisa cepat selesai. Selama program kerja paksa dilakukan di Indonesia, oleh pihak Belanda menimbulkan banyak sekali penderitaan bagi rakyat Indonesia. Kerja paksa mulai dikenal masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan Belanda di bawah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, yaitu antara tahun 1808 sampai tahun 1811. Tugas utama Herman Willem Daendels di Indonesia saat itu adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Hal itu disebabkan karena Inggris merupakan musuh utama Prancis di Eropa dalam perang koalisi. Untuk mendukung tugas utamanya itu, Daendels melakukan beberapa langkah atau kebijakan, yaitu A. Membangun jalan raya pos atau posweg dari Anyer sampai dengan Panarukan. B. Mengerahkan tenaga kerja paksa atau rodi. C. Mendirikan fangsi-fangsi dan benteng-benteng pertahanan, pabrik mesin, dan rumah sakit tentara. D. Menambah angkatan perang yang orang-orangnya terdiri dari orang Indonesia. E. Mengeluarkan aturan Prenggels-Tilsil, yaitu kewajiban penanaman kopi bagi rakyat di daerah Priangan. F. Pajak dalam bentuk barang atau hasil bumi. Hasil yang paling nyata dari kebijakan ini adalah pelaksanaan proyek pembangunan Jalan Raya Anyer sampai Panarukan sepanjang kurang lebih 1.100 km. Kebijakan-kebijakan yang diberlakukan Daendels terhadap kehidupan rakyat. Selain kerja rodi, pada masa pemerintahan Daendels juga berlaku beberapa kebijakan lainnya yang membuat rakyat semakin menderita. Kebijakan tersebut diantaranya 1. Semua pegawai pemerintah menerima gaji tetap dan mereka dilarang melakukan kegiatan perdagangan. Kedua, melarang penyewaan desa kecuali untuk memproduksi gula, garam, dan sarang burung. Ketiga, melaksanakan kontingenten, yaitu pajak dengan penyerahan hasil bumi. Yang keempat, menetapkan Verpflichte Leverenti, kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada dengan harga yang telah ditetapkan. Kelima, membangun pelabuhan-pelabuhan dan membuat kapal perang berukuran kecil. Keenam, melakukan penjualan tanah rakyat kepada pihak swasta atau pihak asing. Dampak dari kebijakan kerja paksa. Ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya ialah sebagai berikut. 1. Pembangunan jalan raya di Jawa. 2. Sistem kontrak kerja berlaku. Ketiga, sistem upah dikenal di Indonesia. Dampak negatifnya yaitu sebagai berikut. 1. Masyarakat Indonesia dipaksa bekerja tanpa mengenal waktu. Kedua, masyarakat Indonesia diharuskan bekerja dengan pekerjaan yang bukan di bidangnya. Ketiga, masyarakat Indonesia tidak memiliki hak untuk meninggalkan pekerjaan. Berdasarkan penjelasan kami, maka dapat disimpulkan, kebijakan monopoli perdagangan dan kebijakan kerja paksa menyebabkan rakyat Indonesia sangat menderita dan sengsara. Dengan adanya monopoli perdagangan, rakyat tidak memiliki kebebasan untuk menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa harus menjual hasil bumi kepada VOC. Begitu pula kerja paksa. Dengan adanya kerja paksa atau kerja rodi, para pekerja tidak memperoleh upah dan dipaksa bekerja di luar batas kemanusiaan. Akibat pembangunan Jalan Raya Anyer Panarukan, banyak pekerja yang kelaparan hingga meninggal demi terbangunnya jalan ini. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.